Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik di GBI Romangun dan juga di cabang di Grand Mall. Hati saya rindu untuk kita bisa bertemu secara langsung, tetapi kita tahu kondisi tidak memungkinkan. Tetapi kita percaya dalam ibadah pada pagi hari ini, ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Sebab Tuhan yang berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, nama Yesus, maka aku akan hadir, maka Yesus akan hadir. Mari kita minta kehadirannya dalam ibadah kita, memberkati, memberikan semua yang terbaik dari surga bagi hidup kita. Mari kita datang berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur dalam keadaan yang baik. Mungkin juga ada di antara kami yang dalam keadaan kurang sehat, tapi itu tidak mengurangi ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Mari Engkau bertahtalah di atas pujian kami, Tuhan. Hadirlah dalam setiap rumah, memberikan kebaikan demi kebaikan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita meninggikan, memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau bertahta atas pujian umat, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan namamu. Kau bertahta atas pujian umat. Kami puja, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, nama Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah Raja segala raja, raja, raja segala raja. Engkau raja, raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang temani di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama ku timbah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Kau yang layak disembah. Kami mengangkat hati kami, suara bagimu, bersyukur. Haleluya, kami mau memuji-Mu ya Tuhan, meninggikan nama Tuhan yang bertahta atas pujian kami, yang bertahta atas hidup kami. Engkau yang bernaung dan melindungi setiap kami. Haleluya, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Kau menyertai kami, Kau dekat di hidup kami. Kami mau mendekat lebih dan lebih lagi. Kami mau mencintai-Mu Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kami mau terus menyembah Tuhan. Bahkan kami mau menjadi pribadi yang semakin dekat hari demi hari dengan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Dan Engkau yang memberikan hari depan, Engkau yang memberikan hari esok
bahkan hidup bersama dengan Engkau di dalam kekekalan-Mu, di dalam surga yang mulia. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dengarkan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Sama-sama saudara. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Yesus bangkit, ku tak gentar. Dia menyertai kita, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab siapa saudara? Yesus hidup. Berikan tepuk tangan pujian bagi Dia, Tuhan kita yang bangkit naik ke surga dan menyediakan tempat, bahkan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berjanji dan menepati. Engkau yang hadir dalam hidup kami. Dan Engkau yang terus mendampingi hidup kami. Bahkan Roh-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus Roh-Mu ke dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah menjadi yatim piatu. Hari ini kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami buka hati kami, seluruh hidup kami untuk mendengar, untuk dipertajam, untuk diberkati oleh perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita bersyukur dalam kesempatan yang indah, yang berharga ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di rumah. Perikopnya berjudul mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan sebuah kebenaran yang berharga yang menjadi hal yang kita pegang dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Mempersiapkan. Gadis-gadis yang bijaksana ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan ketika menunggu tuannya, dia tidak kekurangan minyak. Sebaliknya gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak, sehingga ketika tuannya terlambat datang, maka dia kekurangan minyak dan akhirnya inti dari kisah ini, gadis-gadis yang bodoh ini tidak dapat masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Nah, hari ini pentinglah untuk kita belajar mengenai mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan
hidup kita, sehingga kita tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan tenang, tetap dalam keadaan damai. Sukacita Allah tidak berkurang dalam hidup kita ketika kita belajar kepada satu kata yang kita sudah tahu bersama, yaitu apa? Persiapan. Ada dua hal yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan ekonomi kita dengan baik atau keuangan kita dengan baik. Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Habakuk bahwa ada kalanya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ada kalanya dalam hidup kita mengalami masa-masa yang demikian, masa-masa yang sulit, masa-masa paceklik seperti masa hari ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mendapatkan pendapatan tidak seperti biasanya. Saudara, kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka masa seperti apapun, masa kekeringan sekalipun, Yusuf dapat tetap bertahan. Bahkan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya mendapatkan pertolongan dari Yusuf. Karena Yusuf tahu prinsip mempersiapkan. Ketika ada kelimpahan, 7 tahun kelimpahan kata Alkitab, Yusuf tidak memfoya-foyakan, tidak memboroskan. Justru sebaliknya, Yusuf menabung, membawa lumbung, membawa padi, dan menyimpannya di dalam lumbung, hasil-hasil bumi. Ketika 7 tahun kelimpahan itu habis, maka kita berkata 7 tahun kekurangan terjadi. Saudara tahu, ketika Yusuf mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka dalam keadaan sulit Yusuf bisa tetap bertahan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Hari ini kita tahu bahwa menabung itu begitu penting. Saudara, jangan kita pesimis ya, bahwa hari depan kita sudah berakhir dengan COVID-19 ini. Selama Tuhan belum datang, mari kita mempersiapkan mulai hari ini, ya, mempersiapkan keuangan kita dengan baik. Ada prinsip 50, 30, 20. Maksudnya adalah 50% untuk pembiayaan tetap, ya. Jadi untuk bayar biaya anak sekolah, bayar listrik, makan, minum, dan lain sebagainya. 30% untuk kebutuhan seperti hiburan kita, memberi barang, mungkin motor, mobil, TV, dan lain sebagainya. Tapi ada 20% dari gaji kita yang harus kita sisihkan untuk kita tabung sebagai dana tabungan atau dana darurat. Ada prinsip lain lagi yang namanya prinsip 6 kali. Maksudnya adalah 6 kali dari biaya operasional kita setiap bulan. Kalau kita punya biaya pengeluaran setiap bulan 10 juta, maka kita harus punya dana tabungan minimal, saudara. Minimal 6 kali daripada 10 juta, yaitu 60 juta. Kita harus punya dana tabungan, dana darurat, sehingga ketika masa-masa seperti ini, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi bimbang. Kita sudah mempersiapkan dengan baik. Mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki persiapan demikian sebelumnya. Bahkan beberapa di antara kita juga memiliki banyak
tunggakan, cicilan, dan hutang. Saudara jangan menyerah. Situasi ini pasti akan berlalu. Setelah kita melewati semua ini, mari kita mulai belajar kepada prinsip ini, yaitu mempersiapkan. Jangan kita habiskan seluruh pendapatan kita untuk sesuatu yang tidak penting. Tapi lebih dari itu, kita mulai belajar untuk menabung. Ketika hal-hal yang tidak menentu seperti hari ini terulang kembali, maka kita tidak akan menjadi orang yang seperti perahu yang diombang-ambingkan. Lakukan yang benar. Kalau kita punya hutang, bayar hutang kita walau dengan perlahan demi perlahan. Kalau kita tadinya boros, hari ini kita belajar untuk tidak jajan terlalu banyak. Kita kurangi hal-hal yang bersifat hiburan. Ya. Mulai kita menyisihkan tabungan demi tabungan. Ada satu orang ahli keuangan yang berkata bahwa ada beberapa pos-pos yang harus kita presentasikan dari penghasilan kita. Yaitu pertama adalah pemberian amal 10-15%. Lalu makanan 5-15%. Tabungan 10-15%. Pakaian 2%-7%. Biaya tempat tinggal 25%-35%. Transportasi 10%-15%. Biaya lain-lain 5%-10%. Medis atau kesehatan 5%-10%. Ini hanya beberapa contoh. Intinya adalah satu, kita harus menabung, mempersiapkan. Baik atau tidak baik, kita sudah mempersiapkan segalanya perekonomian kita dengan baik. Lalu yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan hidup kita semakin berkenan, layak, bahkan tidak bercacat dan bercela di hadapan. Hari ini karena pandemi COVID-19, kematian itu sesuatu yang begitu mudah terjadi. Orang begitu cepat tertular, lalu begitu juga orang bisa cepat tidak lagi ada di dunia ini atau meninggal, saudara. Kematian begitu banyak dan mudah terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tentu saja kita harus waspada. Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan kita keluar rumah. Kita ikuti instruksi pemerintah. Ya. Kita pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi dari hal-hal ini kita melihat bagaimana orang yang muda pun bisa menghadap Tuhan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan dengan kondisi yang seperti ini, mari kita mempersiapkan hidup kita. Mempersiapkan hidup kita untuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika 3:13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita harus mempersiapkan hidup kita dalam keadaan yang tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Itu artinya kita harus menjadi pribadi yang berkenan, bertambah baik, bertambah berkenan, semakin layak di hadapan Allah. Dengan situasi demikian,
seperti hari ini, ya, bukan berarti kita mundur dari Tuhan, tapi justru kita semakin mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan orang harus melihat hidup kita harus bertambah lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari hari ini kita mempersiapkan hidup kita. Saudara tetap dalam pembacaan Alkitab, tetap di dalam doa. Bahkan kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan kita. Sehingga kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa dan kita mau bersyafaat untuk kondisi daripada bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu untuk kami mempersiapkan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak bercacat dan tidak bercela menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami, ubahkanlah manusia batiniah kami, dan jadikanlah kami seperti yang Kau inginkan. Dan Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Mari Tuhan, biarlah Tuhan menolong kepada orang-orang yang hari ini terinfeksi oleh virus corona ini. Mari Tuhan sembuhkan dengan kuasa dan darah-Mu. Biarlah orang-orang yang terkena penyakit ini, terkena virus ini dapat disembuhkan, imun mereka menjadi kuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menolong untuk para tenaga-tenaga medis, dokter, suster, dan seluruh perawat yang ada, sehingga mereka diberikan perlindungan juga, diberikan kekuatan untuk dapat merawat orang-orang yang sakit sehingga dapat disembuhkan melalui bantuan daripada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, ya, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi. Mari Tuhan berikanlah hikmat kepadanya. Tuntunlah hidupnya ya Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini sehingga kami dapat keluar dari masalah, dari virus yang menyerang bangsa kami ini. Bahkan untuk bangsa-bangsa di dunia, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin yang ada sehingga mereka juga diberikan hikmat untuk dapat mengatur bangsanya sehingga tidak ada lagi yang terkena virus daripada virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk jemaat-Mu, kami semua, baik yang di Romangun dan juga yang ada di Grand Mall, di Bekasi dan sekitarnya, mari Tuhan tolong dan lindungilah kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang tetap sehat. Bahkan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari-hari di mana kami tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kami percaya Tuhan juga hadir. Bahkan gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kami sendiri. Kami bisa beribadah dimanapun dan kapanpun kami bisa datang menyembah Tuhan. Kami bisa bertumbuh dan kami dapat menerima pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami. Mari berkatilah hidup kami ya Tuhan. Berkatilah untuk orang-orang tua kami. Mari Tuhan tolong supaya mereka tetap sehat, tetap kuat.
juga untuk seluruh keluarga-keluarga kami. Lindungilah Tuhan, anak, istri, suami kami, lindungi dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan ketika kami sudah melewati hal ini, kami bisa bertemu kembali dalam kesempatan, dalam ibadah bersama di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan di akhir doa kami meminta ampun, meminta pengampunan Tuhan kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa, bahkan kepada bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Kami yang ada, kami menjadi pengantara bagi bangsa kami. Kami berdoa, biarlah belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Dan lalukanlah virus corona ini dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan menolong sehingga dunia ini kembali dalam keadaan yang bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Terimalah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.